Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Februari 2024 dalam pekan pertama Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Ignas Prasetyo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, Raja semesta alam, yang telah menganugerahkan kami rahmat sabdamu, Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Cerahkanlah diri kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami sabdamu dan menanggapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat, bab 19 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau membuat balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna
itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi kamu minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?'
bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Renungan dibawakan oleh Ignas Prasetyo. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan nubuat Kristus tentang akhir zaman, atau tepatnya hari penghakiman. Janganlah kita berfokus pada hari penghakiman itu sendiri, melainkan pada makna mendalam dari hari penghakiman, yaitu syarat dari keselamatan kita. Dalam Injil tersebut, Kristus menyampaikan apa yang kita umat Katolik kenal sebagai 7 karya kerahiman korporal. Artinya, pekerjaan yang kita lakukan sebagai wujud cinta kasih kepada sesama secara jasmani. 7 karya ini sebenarnya bukan suatu gagasan baru Kristus pada kedatangannya yang pertama, melainkan diambil dari nubuat Yesaya pasal 58, lalu dikembangkan menjadi pula karya kerahiman rohani. Maka ini menjadi poin pertama renungan kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keselamatan. Ada orang yang salah paham bahwa kita hanya perlu menyerahkan akal budi kita kepada Allah untuk diselamatkan. Padahal Allah menuntut 4 hal dari kita, yaitu hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Artinya, Allah menuntut segala perasaan kita, segala roh kita, segala akal budi kita, dan seluruh tubuh kita untuknya saja, melalui pelayanan kepada semua manusia dan makhluk yang ada di bumi. Maka, kita pun wajib menyerahkan kehendak kita kepada Allah, dalam arti mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih kepada sesama sangatlah sederhana untuk dilakukan, tapi kenyataannya tidak mudah. Padahal, kita semua setiap saat
dapat melakukan kasih kepada sesama. Misalnya, tanda kutip, sekadar mendoakan sesama sudah merupakan sesuatu perbuatan yang rahim dan mulia di mata Kristus. Namun, hal yang menurut saya paling menarik adalah saat Kristus bersabda bahwa apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya bagiku. Hal ini menyingkap suatu misteri iman yang amat mendalam, yaitu persaudaraan kita umat manusia di dalam Kristus. Sebab kita manusia memiliki satu kodrat saja, yaitu kodrat kemanusiaan yang diambil oleh Kristus Yesus dan dipulihkan, bahkan diangkat martabatnya sampai kesempurnaan oleh kebangkitannya. Tuhan tidak berumpama saat Dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan bagi saudaranya yang paling hina telah kita lakukan kepadanya. Sebab penderitaan umat manusia sesungguhnya adalah penderitaan Kristus sendiri. Beban kita adalah beban Kristus sendiri. Pada saat Kristus menjalani sengsaranya, sengsara kitalah yang Dia lihat dan Dia pikul. Hal yang menarik pula adalah bahwa mereka yang dikutuk bukanlah mereka yang melakukan kejahatan dengan tindakan, melainkan mereka yang lalai melakukan kebaikan. Artinya, Kristus memandang kelalaian sebagai dosa yang lebih berat daripada segala dosa lainnya. Dan sesungguhnya, kelalaian adalah kodrat dari segala dosa, yaitu kelalaian untuk mengasihi Allah, diri kita sendiri, dan sesama kita. Sebab, barang siapa berlaku salah, tapi memiliki niat yang tulus, hanya berdosa karena ketidaktahuan atau kelemahan. Namun barang siapa berlaku salah dengan niat yang jahat, sungguh berdosa berat. Sebagai penutup, saya hendak menceritakan suatu kisah saat saya melakukan suatu karya kerahiman. Pada tanggal 8 Januari tahun ini, saya dibimbing oleh Tuhan untuk pergi ke gereja untuk berjumpa dengan Romo. Ternyata saya menemukan misa lansia Natal. Saat itu saya bukanlah panitia, tapi oleh belas kasihan, saya tergerak untuk membantu panitia untuk mempersiapkan bingkisan untuk para lansia. Saya pun dipenuhi sukacita yang luar biasa, dan sejak hari itu seluruh hidup saya diubahkan. Kisah ini menunjukkan kepada saya dan harapnya kepada kita semua, bahwa tindakan-tindakan yang sederhana, tapi jikalau dilakukan dengan niat yang sungguh tulus dan ikhlas, dengan kasih yang sejati tanpa pamrih apapun, dapat menjadi titik ubah hidup kita dan titik balik seluruh keberadaan kita sehingga kita pun bertobat dan berbalik kepada Allah. Maka saya pun paham bahwa kita tidak dipanggil melakukan hal-hal yang besar, melainkan hal-hal sederhana, tapi dengan cinta yang luar biasa. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, Raja semesta alam, atas rahmat sabdamu, putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Engkau telah mengajar kami bahwa kasih dibutuhkan untuk keselamatan, dan perbuatan kasih yang sederhana tapi tulus sudah lebih dari cukup di matamu. Tolonglah kami ya Allah, sehingga kami dapat semakin mencintai sesama dan Engkau secara nyata, supaya kami semakin berkomitmen padamu dalam mencintai dan melayani sesama, sehingga kerajaan-Mu segera datang kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.